Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anissa Safa Azurah Putri, anak ilmu komunikasi Untan 2020. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester pengantar ilmu jurnalistik. Pertanyaan pertama adalah apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik menjadi bagian komunikasi massa? Yuk simak jawabannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik berarti yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Sedangkan menurut Asep Syamsul M. Romli, jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan suatu informasi, berita, dan opini melalui media massa. Lalu, mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Sesuai dengan definisi komunikasi massa yang berarti proses di mana organisasi media membuat dan menyebar pesan kepada halayak banyak. Ini menyangkut jurnalistik termasuk ke dalam komunikasi massa dikarenakan sistem kerja jurnalistik itu sendiri adalah menyampaikan pesan atau informasi melalui media massa kepada masyarakat. Pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana sejarah dan perkembangan jurnalistik? Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Akta Diurna yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Berita di Akta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diunari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Akta Diurna itu setiap hari untuk para tuan tanah dan para hartawan. Tahun 1800-an juga ditandai dengan munculnya istilah yellow journalism atau jurnalisme kuning, sebuah istilah untuk pertempuran headline antara dua koran besar di kota New York. Di Indonesia sendiri ada 3 perkembangan pers, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Berikut penjelasannya. Pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormat kebinekaan. C. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. D. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. E. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Lalu, pertanyaan terakhir, jelaskan 4 sistem pers di dunia. 4 sistem pers yang saya jelaskan di sini adalah sistem pers komunis yang dianut oleh negara Rusia, lalu ada sistem pers demokrasi yang dianut oleh negara Islandia, kemudian ada sistem pers kapitalis yang dianut oleh negara Amerika Serikat, lalu ada sistem pers Pancasila yang diciptakan dan dianut oleh negara Indonesia. Dibaca ya penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih.